만약 천사도 후회라는 걸 할 수 있다면. Halo Sobat Mantapers, kembali lagi dengan gue Alex. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Angel Last Mission Love Part 2. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah malaikat dan menyelamatkan Soyeon, terlihat tiba-tiba ia tersambar petir dan kembali ke tempatnya. Di sini malaikat dan mendapatkan hukuman karena melanggar pantangan. Ia pun akhirnya menutup matanya dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya, dan ia berpikir bahwa ia akan lenyap menjadi abu. Namun saat ia membuka matanya, ia tidak menghilang dan terkaget. 나 안 사라졌어요? 왜? 너는 지금부터. Ternyata malaikat dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan diberi waktu 100 hari untuk menemukan cinta dengan wujud manusia sebagai misinya, dan namanya berubah menjadi Kim Dan. Apabila ia dapat menyelesaikan misinya, ia dapat kembali lagi menjadi malaikat dan kembali ke surga. Tapi jika ia gagal, maka ia akan menghilang dan lenyap. Di sisi lain, terlihat di mana Soyeon sedang menjalani operasi setelah mengalami sebuah kecelakaan. Kemudian Kim Dan pun menjalankan misi pertamanya dengan arahan bahwa ia harus menuju ke rumah sakit Gildam dengan nomor kamar 502. Kemudian terlihat juga setelah tersadar dari operasinya, Soyeon dapat melihat dan tidak lagi buta. Namun di sini ia teringat akan peristiwa kecelakaan yang dialaminya guys, dan menanyakan di mana keberadaan Pak Jo. Keluarganya pun memberitahu Soyeon bahwasanya Pak Jo sudah meninggal dan Pak Jo mendonorkan matanya untuk Yeonso. Mendengar hal itu, Yeonso langsung shock dan segera pergi ke tempat pemakaman Pak Jo. Scene lain menunjukkan Kim Dan telah sampai di rumah sakit Gildam. Saat ia akan menuju ke kamar nomor 502, tak sengaja ia berpapasan dengan Soyeon yang saat itu tengah keluar dari lift. Kim Dan pun mengikuti Soyeon yang mana ia berjalan menuju ke pemakaman Pak Jo dengan keadaan yang masih lemas dan terpincang-pincang jalannya. Kemudian ketika Soyeon sampai di tempat pemakaman, ia pun berdiri di depan foto Pak Jo guys, dengan wajah tersenyum. Namun batinnya yang menangis guys. Di sini orang-orang yang menghadiri pemakaman Pak Jo terkejut melihat ekspresi Soyeon, di mana ia malah tersenyum, bukannya bersedih, dan menganggap Soyeon tidak punya perasaan dan gila. Setelah itu, Kim Dan pun melanjutkan pergi menuju kamar 502. Namun di tengah jalan, ia mendengar seorang perawat yang sedang mencari pasien yang kabur dari kamar 502, dan pasien tersebut pergi ke sebuah pemakaman. Disinilah Kim Dan tahu bahwa orang yang berada di kamar 502 rumah sakit Gildam adalah Lee Yeonso. Scene lain memperlihatkan Yeonso pergi naik taksi setelah ia dari pemakaman Pak Jo dan pergi menuju rumahnya. Di rumah, Yeonso pun mengingat kembali dirinya dengan Pak Jo dengan memutar CD rekaman Pak Jo dengan dirinya waktu ia masih kecil, hingga ia menangis nggak karuan guys. Scene lain berpindah di mana Kim Dan sedang berlari menuju gereja menemui Sunbae-nya, malaikat Hu. Ia meminta untuk mengubah misinya setelah ia tahu bahwa orang itu adalah Yeonso karena ia melihat Yeonso tersenyum saat berada di pemakaman. Di sini Kim Dan juga berpikir sama seperti pandangan orang-orang lain tentang Yeonso. Namun di sini ia tidak bertemu dengan malaikat Hu. Keesokan harinya terlihat Kim Dan tertidur di depan gereja.
Lalu ia dibangunkan seorang security yang tidak lain adalah jelmaan malaikat Hu. Di sini Kim Dan mengeluh dengan misinya kepada malaikat Hu. Akan tetapi, malaikat Hu tetap menyuruh Kim Dan untuk menjalankan misinya. Dan dengan kekuatannya ia merubah pakaian Kim Dan lalu menghilang. 선배! Di tempat lain kita diperlihatkan Yeonso yang masih shock dengan kepergian Pak Jo dan sedang berdebat dengan Nyonya Jung. Namun saat akan berjalan, ia tiba-tiba terjatuh dan ternyata setelah diperiksa Yeonso mengalami trauma psikologis, di mana ini terjadi karena kehilangan sosok orang terdekat. Info ya guys, di sini Yeonso tidak bisa berjalan karena ia terbiasa berjalan dengan digandeng Pak Jo, Mbak Tuan Putri. Jadi Yeonso harus menggunakan tongkat ketika berjalan sendiri. Singkat cerita, Kim Dan sampai di depan sebuah villa di mana ia harus melanjutkan misinya. Di sini Yeonso sedang melakukan perekrutan sekretaris baru pengganti Pak Jo. Kemudian Kim Dan dengan konyolnya pun masuk dan mengikuti proses wawancara. Namun, namanya tidak terdaftar. Setelah beberapa saat diperiksa kembali, seketika resumenya ada. Lalu, saat interview, Kim Dan bukannya menjawab dengan baik pertanyaan, malah ia berdebat dan memarahi Yeonso. Dan ia pun langsung pergi keluar meninggalkannya. 이왕 들었다니까 그 한마디만 더 할게요. 이쁘게! Setelah sampai ia di luar, ia sadar akan kekonyolannya dan bingung antara masuk kembali atau tidak. Namun Nyonya Jung tiba-tiba keluar dan menemui Kim Dan, lalu memberitahukan bahwa ia diterima sebagai sekretaris Yeonso. Kemudian Nyonya Jung memberikan sebuah HP, buku panduan tugas-tugasnya dan sebuah alarm yang berbunyi ketika Yeonso memanggilnya. 여잔가 보다. 대차게 쫓겨났네? Keesokan harinya, alarmnya pun berbunyi. Seketika Kim Dan kaget dan langsung menemui Yeonso di kamarnya. Inilah hari pertama Kim Dan bekerja. Sembari masih ngantuk, ia pun langsung mengulurkan tangan kanannya untuk Yeonso untuk mengantarnya keluar. Di sini mereka berdua keluar untuk mengantar Kim Dan latihan bela diri maupun berkeliling di rumah untuk mengecek kinerja pegawainya. Singkat cerita, terlihat seorang laki-laki dengan setelan serba putih yang bernama Ji Kang-woo. Ia adalah seorang pelatih balet terkenal. Dan skin lain pun memperlihatkan Yeonso berteriak memanggil semua pegawainya. Ia memarahi semua pegawainya karena hal sepele. Namun, di sini Kim Dan menyuruh semua pegawainya bubar dan lagi-lagi ia pun berdebat dengan Yeonso. 어디 타니까 어? 들어가세요. Akhirnya Kim Dan pun menawarkan diri untuk membersihkan taman depan rumah seorang diri. Singkat cerita, pada malam hari pun hujan dan Kim Dan masih menyapu taman. Sambil menggerutu sendiri, tiba-tiba sayapnya pun keluar. Akhirnya ia pun panik dan di saat bersamaan alarmnya pun berbunyi yang menandakan Yeonso memanggilnya. Bagaimanakah keseruan drama selanjutnya? Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, and see you guys. Turning this on, going thing.